Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan kita, yaitu di hari Minggu yang indah. Sepanjang minggu ini kita boleh menikmati berkat penyertaan Tuhan, di mana kita juga bersyukur sepanjang hari ini kita boleh ada di tengah-tengah ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya ajak saudaraku semua, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu, Saudara, kita masuk pada satu pujian, agar kita tetap bersyukur kepada Tuhan, apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Di saat-saat yang tidak mungkin, Tuhan Allah kita tetap setia di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kita boleh masuk pada renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu baik, ajaib, dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala yang baik yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang sungguh baik, ajaib, dan luar biasa dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau kembali berbicara bagi kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti di dalam Engkau dan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Berikan kami telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa yang percaya, katakan amin, amin. Shalom sekali lagi saudaraku yang terkasih. Saya akan ajak kita semua membuka di dalam firman Tuhan di dalam Matius
Di dalam Matius 5 ada ucapan bahagia. Kita baca di dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apa sih maksudnya berbahagialah orang yang miskin? Orang yang miskin adalah orang yang selalu berharap dan hanya bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang seperti itulah orang yang paling berbahagia, yang selalu mau duduk di kaki Tuhan, dengar-dengaran akan apa yang Tuhan pesan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan pada mereka. Firman Tuhan katakan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang paling berbahagia, orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya bacakan di dalam Yeremia 17. Firman Tuhan katakan dalam ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang seperti ini, firman Tuhan katakan adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Karena hidupnya diberkati, dan karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan, selalu miskin, selalu ada di hadapan Tuhan, selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang paling berbahagia di dalam Tuhan. Selalu ada dalam hadirat Tuhan, selalu datang pada Tuhan dalam situasi apapun, diberkati tidak diberkati, tetap selalu datang dan setia untuk bersekutu dengan Tuhan, setia di dalam ibadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam, saya bacakan di dalam firman Tuhan katakan, ya, di dalam Lukas, ya, saya bacakan firman Tuhan di dalam Lukas 18, di mana ada satu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1 firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Firman Tuhan katakan kalau ingin kita mengalami sesuatu yang baik, Tuhan ajarkan kita, mari kita terus menerus untuk mencari Tuhan selama Tuhan mau ditemui. Selama Tuhan terus memberikan kesempatan untuk kita boleh menemui Tuhan Allah kita. Terus mencari wajahnya Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, berjaga-jaga di dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan memiliki kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan, mari kita tetap berseru, kita tetap berharap, tetap bergantung pada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang selalu merambatkan akarnya ke batang air, yang daunnya tetap hijau dan terus berbuah pada musimnya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan memperhitungkan apa yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita rajin mencari Tuhan, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita rajin naikkan doa-doa kita. Firman Tuhan katakan, jangan naikkan doa yang tidak jemu-jemu. Berbicara bahwa situasi apapun tetap kita bersekutu, tetap kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetap kita belajar firman Tuhan, supaya hidup kita boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Berjaga-jaga di dalam Tuhan, itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik, berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ada satu nasihat di dalam Markus, ada satu nasihat, Markus yang ke-13, ya. Ada satu nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Firman Tuhan ingatkan kita, mari tetap kita berjaga-jaga di dalam Dia. Tetap kita berbahagia menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Tetap kita mengandalkan, tetap kita bergantung kepada Tuhan. Tetap kita berjaga-jaga, tetap kita duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang akan Tuhan pesan, apa akan Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga di dalam Dia, supaya kita tahu apa yang akan terus Tuhan rencanakan di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah langkah. Tuhan mau kita belajar tetap setia di dalam berjaga-jaga akan Dia. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Mari tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan tetap kita mengenalkan Tuhan, berjaga-jaga dalam Tuhan, dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Dan saya ajak kita naikkan satu pujian untuk Tuhan sebelum kita tutup dalam doa. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku melebihi siapapun. Engkau tahu
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, saat ku berharap. Ini aku berserah, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai hidupku. Kini aku percaya Tuhan, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, saatku berharap. Ini aku berserah, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami mau setia. Kami mau mengikuti panggilan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua yang baik yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, Engkau Allah terus menyatakan kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh selalu hidup di dalam kemenangan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Mari saudaraku, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau berdoa untuk kegiatan, kebutuhan, dan kerinduan kita. Untuk masa-masa sulit pada saat-saat ini, agar kita tetap menanti-nantikan Tuhan dan berjaga-jaga di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan tetap berharap dan bergantung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sebentar Tuhan, kami mau meninggalkan tempat ini. Kami mau berdoa untuk gereja kami, GPPK Palem Lestari. Berkati gereja-Mu, berkati kegiatan kami, kebutuhan dan kerinduan kami. Berkati ibadah kami yang jam 10 dan jam 5 sore. Berkati seluruh jemaat yang ada. Berkati semua pengurus pengerja yang ada. Engkau memberkati kami di masa-masa sulit, di mana kami juga Tuhan ikutin instruksi pemerintah. Kami belum boleh beribadah di gedung gereja, tapi kami juga boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, khusus bagi teman-teman kami yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada berapa teman kami yang tidak bekerja, yang belum boleh bekerja, maupun yang bekerja tapi bergantian Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan situasi, kondisi
bangsa kami, kota kami, wilayah kami, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah terus campur tangan di dalam situasi kondisi yang masih sulit ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah ada di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini Tuhan. Lalukan kami semua dalam kondisi yang tidak baik ini agar kami boleh kembali baik, kembali kami boleh memuji menyembah Tuhan di gedung gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Sekali lagi berkati kami semua yang hadir, berkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Terima kasih, mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat yang besar Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera dalam kehidupan kita, dengan kasih karunia anak tunggal Yesus Kristus, dengan persetujuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Masih kita percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.